The second session will be about the regulation atau peraturan dari tanaman PRG. Itu akan dibawakan oleh Dr. Renat Win Kusharyoto. Dr. Win adalah senior researcher dari Research Center for Genetic Engineering BRIN. Oke, Pak Win. Ya, sudah hadir saya. Iya, mohon maaf waktunya Pak Win, tapi ya kita mulai saja. Ya, silakan Pak Win memulai untuk share screen-nya. Thank you for the introduction. First of all, I would like to apologize to Dr. Shi because I will give my talk in Indonesian. Since I prepared my presentation in Indonesian previously, but my presentation will be, or my talk will be about some updates related to the regulation of genetically engineered products or genetically modified organism. I obtained during the symposium for International Society for Biosafety Research in St. Louis, Missouri, USA, a couple of months ago. Can I share my slide now? Okay. Can you see the slides? Iya Pak Win, kelihatan. Okay. Sudah. So, saya akan sampaikan presentasi ini dalam bahasa Indonesia. Jadi, katakanlah ini pada dasarnya oleh-oleh ya, dari apa yang saya peroleh selama mengikuti simposium dari International Society for Biosafety Research di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat. Ada beberapa topik, tapi untuk hari ini saya lebih memfokuskan pada pendekatan yang terkait dengan regulasi pangan, produk pengeditan genom atau genome editing. Ya, jadi simposiumnya ini merupakan simposium rutin yang biasanya diadakan 2 tahun sekali. Ya. Sebetulnya untuk tahun depan itu Indonesia rencananya mau mengajukan diri sebagai tuan rumah, tapi nanti tergantung dari Komisi Keamanan Hayati atau juga perusahaan-perusahaan lain yang diharapkan juga dapat mendukung ya. Tapi yang jelas untuk tahun 2023 simposium ini diadakan di Unison Station Hotel di St. Louis, Missouri. Ini merupakan hotel yang dimodifikasi dari sebuah stasiun terbesar Amerika Serikat pada saat itu. Jadi sekarang fungsinya berubah menjadi hotel. Simposium sendiri berlangsung dari tanggal 30 April hingga 4 Mei. Sebetulnya dari tanggal 1 sampai 4 Mei yang ada 30 baru registrasi peserta, tapi pada tanggal 5 Mei saya juga mendapatkan undangan untuk mengunjungi site dari Bayer Crop Science yang ada di Chesterfield, Missouri, yang tidak jauh dari St. Louis itu sendiri. Dulu merupakan situs miliknya Monsanto. Jadi pada dasarnya karena Monsanto sudah dibeli oleh Bayer, maka sekarang itu menjadi situs dari Bayer Crop Science. Ada beberapa highlight dari simposium ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ini terkait dengan fit to purpose regulatory framework. Jadi bagaimana regulasi itu kemudian dibentuk agar sesuai dengan tujuannya. Jadi karena ada beberapa aspek yang perlu dilihat ya dalam konteks baik itu GMO maupun genome editing. Yang pertama misalnya yang terkait dengan produk GMO itu sendiri berbasis baik itu single event maupun single event yang berbasis pada stack genes, dan juga ada juga yang terkait dengan stack events, artinya hasil penyilangan dari single events, lalu juga yang terkait dengan genome itu sendiri. Jadi bagaimanapun regulasi harus menyesuaikan dengan tujuan dan juga bagaimana teknologi itu digunakan. Ya. Lalu banyak juga presentasi yang terkait dengan genome editing. Nanti akan saya coba sampaikan beberapa hal yang terkait dengan itu. Ada juga apa yang disebut sebagai data transportability, artinya bahwa data-data yang diperoleh melalui eksperimen di sebuah negara atau di sebuah lokasi misalnya untuk pemenuhan persyaratan regulasi itu akhirnya juga dapat ditransfer dan digunakan sebagai bahan untuk mengajukan izin pangan atau izin lingkungan misalnya ya,
di negara-negara lain. Bagaimanapun ini tetap harus dilihat dari kasus per kasus karena bisa saja katakanlah misalnya insektisida atau ketahanan terhadap sebuah insektisida atau herbisida di sebuah negara bisa berbeda dengan ketahanan yang diperoleh nantinya di Indonesia misalnya. Karena saya sendiri juga diundang sebetulnya oleh apa yang disebut sebagai FIT, the Future Global Biotech Potato Partnership, ya. Jadi ya, otomatis pada saat itu saya juga harus melihat atau terlibat langsung dalam sebuah workshop yang terkait dengan lead blight resistant, terutama ini terkait hawar daun ya pada tanaman kentang yang saat ini juga pada dasarnya sudah ditanam di Indonesia. Jadi banyak update dari situ dari pengembang awalnya yang berasal dari Michigan State University. Nah, itu kira-kira highlight dari simposiumnya itu sendiri. Sedangkan saya kali ini ingin mencoba menjelaskan, ya, terutama karena saya juga kemarin menyampaikan undangannya ini ke teman-teman di Badan POM karena mereka juga saat ini sedang menyusun, ya, bahkan kalau tidak salah draft dari peraturan Badan POM-nya sendiri sudah sampai di Kementerian Hukum dan Keamanan untuk dikaji lebih lanjut. Ini nantinya akan ada peraturan Badan POM yang baru terkait dengan keamanan produk rekayasa genetik, dan di dalamnya diharapkan juga mencakup produk yang terkait dengan genome editing itu sendiri. Dan mudah-mudahan ada teman-teman dari Badan POM yang datang hari ini juga untuk sedikit banyak lebih memahami hal-hal yang terkait dengan genome editing dan regulasinya. Jadi pertama-tama yang penting adalah bagaimana kita melihat cara kerja dari CRISPR-Cas itu sendiri, ya. Jadi CRISPR-Cas merupakan sebuah sistem, ya, yang pada dasarnya terdiri atas sebuah molekul atau beberapa molekul guide atau single guide RNA dan juga enzim Cas yang berfungsi dalam memotong DNA. gRNA ini mengarahkan enzim Cas, ya, pada sebuah lokasi tertentu pada genom, dan selanjutnya enzim Cas ini memotong DNA pada lokasi tersebut. Ini adalah tahap awal dan utama dari proses CRISPR-Cas itu sendiri. Jadi bagaimana mengenali target dan juga memotong DNA di target yang dipilih. Mekanisme selanjutnya yang disebut sebagai mekanisme DNA repair inilah yang kemudian menentukan, ya, status dari produk genome editing itu sendiri. Apakah kemudian masuk ke dalam SDN1, SDN2, atau SDN3. Ya, jadi setelah pemotongan ini tergantung bagaimana kemudian proses DNA repair atau reparasi DNA itu terjadi. Apabila tanpa menggunakan template misalnya, maka pada dasarnya kemudian akan terjadi mutasi, ya, delesi, ya, misalnya, ya, dan itu nantinya akan dapat digolongkan sebagai SDN1. Proses mekanisme sendiri mungkin teman-teman pasti sudah kenal, ya, dengan non-homologous end joining. Lalu yang berikutnya ketika digunakan sebuah DNA template, ya, sehingga kemudian dapat diinsersikan misalnya satu atau lebih nukleotida ke dalam genom, sehingga kemudian ada tambahan nukleotida di dalam genom itu, meskipun tambahnya dalam hal ini kecil, dan itu nanti dapat digolongkan sebagai SDN2. Prosesnya biasanya disebut atau mekanismenya disebut sebagai homology directed DNA repair. Dan yang ketiga ini yang kemudian dapat digolongkan ke dalam SDN3. Ini terjadi ketika ada gen, ya, yang dimasukkan atau disisipkan ke dalam genom. Ya, prosesnya bisa menggunakan non-homologous end joining atau juga dengan menggunakan homologous recombination, misalnya yang menggunakan homology directed DNA repair. Inilah yang kemudian menentukan status dari produk genome itu sendiri, dan ini yang kemudian terkait dengan regulasinya itu sendiri. Genome editing tidak hanya bertujuan untuk menyisipkan satu mutasi, ya, kadang-kadang bisa juga dilakukan di beberapa tempat sekaligus, misalnya melalui penargetan multi-copy gen sekaligus. Jadi ada gen yang mengandung padahal gennya sama tapi banyak kopinya di beberapa tempat. Ini kemudian dapat juga dilakukan proses penargetan dengan menggunakan genome editing, seperti yang sudah dilakukan misalnya pada
gandum ya dengan memberikan MLO gen di 6 kopi dari gen tersebut. Dapat juga dilakukan apa yang dengan metode yang disebut sebagai multiplex genome editing. Ini pada dasarnya dilakukan penargetan beberapa gen sekaligus ya pada misalnya yang terdapat dalam sebuah kromosom seperti yang sudah dilakukan pada sebuah tomat ini yang sudah pernah dilakukan di berapa 5 tahun yang lalu lah. Ini jadi beberapa mekanisme yang kemudian dapat digunakan pada aplikasi genome editing untuk melakukan pengeditan genom sebuah tanaman. Tahapannya ini juga kemudian menjadi pertimbangan ketika kita akan menentukan apakah sebuah produk itu masuk ke dalam genome editing atau masuk ke dalam GMO juga. Ini yang pertama otomatis ketika seorang ingin melakukan genome editing maka diperlukan studi dari genom tanamannya itu sendiri terkait dengan fungsi gen dalam genom tanaman. Lalu diperlukan pula analisis genomik atau genetik tanaman hingga level molekul, artinya kemudian juga harus dipahami molekul-molekul apa saja atau produk metabolisme apa saja yang kemudian terdampak akibat adanya pengeditan genom tersebut, ya, terutama terhadap karakteristika tanaman itu sendiri secara keseluruhan. Dan yang penting juga seperti tadi disebutkan di presentasi pertama adalah desain dari molekul gRNA ini harus dilakukan seakurat mungkin agar dapat menargetkan lokasi yang cukup spesifik pada tanaman untuk menghindari apa yang tadi disebut sebagai off target mutation. Lalu otomatis transfer gRNA dan protein Cas ke dalam sel tanaman. Tadi juga sudah disebut dengan menggunakan expression cassette, misalnya dengan metode menggunakan agrobacterium pasien, tapi juga bisa juga suatu saat misalnya atau bahkan sekarang juga digunakan langsung kompleks dari RNA dan Cas secara langsung agar dapat dimasukkan ke dalam sel tanaman. Dan terakhir otomatis adalah screening terhadap tanaman yang membawa gen yang telah diedit. Dan ini lazim dilakukan dengan menggunakan sequencing DNA dan juga melihat fenotipe dari tanaman tersebut. Apakah sifat yang diharapkan itu kemudian dapat diperoleh. Lalu bagaimana status terkini dari regulasi genome editing itu sendiri? Saya cukup senang ketika kemudian di dalam peta tersebut Indonesia masuk, ya, meskipun dalam hal ini masih dalam status dalam persiapan ya under consideration, tapi memang saat ini proses itu sedang berlangsung di Indonesia. Hanya saja guideline yang pasti secara tertulis dan data bukti memang masih belum ada. Ada beberapa hal penting di sini yang bisa saya tunjukkan. Yang pertama, ini yang terkait dengan beberapa negara yang mengikuti Argentina. Argentina itu termasuk yang memelopori produk genome editing karena berbasis pada regulasi yang mereka susun atau guideline yang mereka susun bahwa tanaman ketika atau produk ketika tidak terdapat gen yang disisipkan dan artinya perubahannya kemudian dapat diperoleh misalnya dengan pembelian tanaman secara konvensional, maka produk tersebut tidak akan tunduk pada regulasi tanaman atau produk PRG, produk rekayasa genetik. Ini kemudian diikuti oleh banyak negara Amerika Selatan, termasuk juga beberapa negara di belahan dunia lainnya seperti Filipina, Australia, ya, India, di Afrika yang sudah ada itu saya sudah cek sendiri itu dari Kenya dan Nigeria. Australia juga ada. Yang agak mengherankan sebetulnya adalah dari Selandia Baru, karena biasanya untuk food safety ini New Zealand bersamaan dengan Australia, karena mereka memiliki apa yang disebut sebagai FSANS, ya, Food Safety Australia and New Zealand, tapi dalam konteks ini New Zealand sedikit berbeda atau berbeda pendapat dengan Australia yang terkait dengan genome editing itu sendiri. Di Kanada, nanti ada penjelasannya, di Kanada ini juga demikian ketika produk itu tidak memiliki gen yang ditambahkan dan juga bisa diperoleh dengan proses pembelian tanaman secara konvensional, maka regulasi yang terkait dengan bijinya, dengan benihnya itu tidak diperlukan.
Tapi ketika kemudian tanamannya itu atau produknya itu memiliki sifat baru yang tidak ada di produk sebelumnya, maka kemudian mereka harus mengajukan produk itu untuk proses pengkajian sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi di sana juga ada beberapa mekanisme yang berbeda antara Health Canada dan juga dengan seed regulation itu berbeda ya, dari Kementerian Pertanian Kanada, itu regulasinya agak berbeda. Tapi pada dasarnya proses mereka adalah berbasis produk ya, selama tidak ada sifat baru pada produk tersebut, maka produk tersebut tidak menggunakan atau tidak perlu tunduk pada regulasi. Ini ya, tadi yang saya sebutkan. Yang juga perlu saya sampaikan adalah yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi Departemen Pertanian Amerika Serikat juga tidak perlu melakukan deregulasi. Deregulasi artinya mengabaikan dari sisi regulasi ya terhadap tanaman tertentu yang telah diedit genomnya. Ini yang terkait dengan penanaman dari tanaman itu sendiri. Ya. Tapi dalam konteks keamanan pangan, bagaimanapun USFDA memerlukan katakanlah semacam pengajuan dari proponen, dari mereka yang melakukan atau perusahaan yang melakukan genome editing itu konsultasi keamanan pangan secara sukarela. Baru ketika kemudian dari proses itu dapat dipastikan bahwa produk tersebut, produk genome editing tersebut tidak atau katakanlah tidak termasuk dalam produk PRG, maka kemudian dapat diregulasi, istilahnya seperti itu. Yang agak berbeda dan ini juga diakui sendiri oleh waktu itu rekan-rekan dari regulator di Uni Eropa, ya. Keputusan dari European Court of Justice pada tahun 2018 ini mengklasifikasikan tanaman yang diedit genomnya itu sebagai GMO. Inggris agak berbeda karena mereka sudah keluar dari Eropa ya, sudah ada Brexit, sehingga mereka kemudian juga sudah menganggap bahwa genome editing itu tidak termasuk dalam GMO atau dalam PRG ya, selama tadi tidak ada gen yang ditambahkan ke dalamnya. Namun demikian, saya juga baru mengupdate apa yang terjadi di Eropa baru-baru ini. Ternyata mereka sedang mengevaluasi kembali posisinya dan juga telah melakukan studi tentang penerapan undang-undang Uni Eropa yang terkait dengan pengeditan genom. Sebetulnya diharapkan bahwa pada akhir tahun 2023 ini akan ada penerapan aturan baru, tapi hal tersebut belum dapat dipastikan. Ini yang terjadi di sana. Sebetulnya mengapa kemudian produk genome editing itu tetap memerlukan ya bukan evaluasi ya seperti evaluasi yang terjadi pada produk rekayasa genetik, tapi bagaimana tetap harus dikaji awal ya. Karena meskipun ya, genome editing dapat dikatakan sangat akurat, tapi perubahan tambahan itu juga dapat terjadi pada situs target, ini meskipun sangat jarang terjadi, maupun di lokasi lainnya di dalam genom. Ya. Perubahan pada situs target itu misalnya dapat terjadi karena reparasi yang tidak sempurna dari DNA yang terpotong, sedangkan perubahan yang terjadi di lokasi lain yang tadi disebut sebagai perubahan off target itu juga dapat terjadi karena guide RNA yang digunakan itu memiliki kemiripan yang tinggi dengan sekuens DNA di lokasi lainnya. Dan kemungkinan off target itu akan meningkat apabila misalnya terdapat ya beberapa gen dari sebuah keluarga gen yang memiliki sekuens yang sangat serupa, atau apabila gRNA atau sgRNA yang mengarahkan protein khas ini tidak cukup spesifik. Dan ini juga pada saat itu disebutkan contohnya ya ketika sebuah tim dari Afrika, dari Kenya itu melakukan penelitian pada pisang. Setelah dikaji melalui bioinformatika, ternyata bahwa terdapat beberapa potensi terjadinya off target alteration, yaitu perubahan off target pada produk akhir yang diperoleh, tapi kemudian dikaji lebih lanjut ternyata itu tidak berdampak ya pada produk akhir tanaman yang dihasilkan, tanaman pisang yang dihasilkan. Dan juga perlu kita ketahui ya bahwa sebetulnya perubahan genetik ya itu juga terjadi secara spontan, pun itu
juga terjadi pada pembelian tanaman secara konvensional. Jadi contohnya di sini misalnya pada proses in vitro misalnya per regenerasi itu pada gandum misalnya itu sangat tinggi karena memang genomnya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada 5 kali lebih besar misalnya dari genom tanaman jagung, ya, sehingga otomatis kemungkinan terjadinya mutasi-mutasi atau perubahan-perubahan alami itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lain. Ya. Dan proses ini misalnya dapat terjadi pada saat regenerasi secara in vitro. Ya. Kemungkinan perubahan off target pada genome editing juga berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan itu jauh lebih sedikit ya dibandingkan dengan off target yang terjadi pada proses mutagenesis secara acak yang konvensional, misalnya dengan radiasi. Ya, sebagai contoh di sini digambarkan pada tanaman anggur ya yang memiliki warna buah yang pink. Ya. Jadi ketika dilakukan genome editing itu perubahannya hanya terjadi di satu lokasi, tapi ketika digunakan random genesis, mutagenesis secara konvensional dengan radiasi ini diperoleh off target di beberapa lokasi sekaligus. Jadi pada dasarnya boleh dikatakan bahwa proses genome editing ini jauh lebih akurat misalnya dengan proses mutagenesis acak ya secara konvensional. Hal lainnya yang terkait dengan produk genome editing ini adalah, dan ini juga dibahas ya di beberapa pertemuan terpisah di antara para regulator. Ya, dalam hal ini saya mewakili Indonesia pada saat itu diminta oleh Profesor Bambang Prasetya ya, sebagai Ketua KKH untuk hadir di proses-proses diskusi tersebut ya, adalah bagaimana kemudian produk genome editing ini dideteksi. Ya, karena kalau kita ingin mendeteksi produk PRG ini relatif mudah karena di sana banyak atau terdapat ya penanda-penanda genetik yang unik ya, misalnya itu bisa berupa promoter, bisa berupa proteinnya itu sendiri ya. Jadi pada saya katakanlah bisa dikatakan relatif mudah. Tapi ketika kita kemudian ingin mendeteksi mutasi pada produk genome editing ini akan jauh lebih sulit dilakukan. Dan hal tersebut akan berdampak misalnya pada kesulitan untuk menentukan atau menetapkan apakah sebuah produk misalnya merupakan produk genome editing. Ya. Itu biasanya kemudian akan dicoba dilakukan ketika ada indikasi baru. Misalnya katakanlah sebuah tomat menghasilkan lycopene dalam jumlah yang lebih tinggi daripada tomat yang biasa ada di pasar misalnya. Itu sudah memicu ya, semacam pertanyaan, oh jangan-jangan ini merupakan produk genome editing. Ya, sebagai contoh kira-kira seperti itu. Lalu masalah selanjutnya adalah pelacakan produk genome editing yang sudah beredar. Ya, karena ini dikhawatirkan juga, terutama kaitannya dengan akseptansi masyarakat ya, ketika ada masyarakat yang tidak bisa menerima produk bioteknologi modern, misalnya bisa saja produk genome editing ini kemudian juga bercampur dengan produk yang katakanlah diperoleh melalui pembelian tanaman secara konvensional. Inilah yang kemudian menjadi concern ya dari para regulator. Ya. Bagaimana kita kemudian melacak produk genome editing setelah beredar. Dan ketiga ini juga masalah yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran paten atau hak kekayaan ilmiah pada produk yang beredar. Ya. Jadi contohnya bisa saja tadi ya, ada seorang memasarkan produk hasil genome editing, ya, orang tidak tahu bahwa itu hasil genome editing misalnya, dan kemudian ternyata menggunakan paten yang pada dasarnya masih berlaku. Gitu. Bagaimana kemudian itu bisa dideteksi? Karena seperti dari Korea Selatan misalnya, mereka masih sangat keberatan ya terkait dengan produk genome editing itu sendiri karena masalah-masalah yang saya sebutkan tersebut. Ya. Hal lainnya yang diperlukan saya kira ini terkait dengan detail dan juga harmonisasi ya, pedoman yang terkait dengan genome editing. Salah satu yang penting adalah bahwa aspek kunci dalam penetapan produk genome editing itu saya kira dapat diperkirakan sama atau serupa. Misalnya produk SDN1 dan SDN2 di banyak negara itu sudah ditetapkan tidak akan tunduk pada regulasi PRG.
Tapi bagaimanapun semuanya masih akan tetap dilihat kasus per kasus. Dan saya kira nantinya di Indonesia pasti akan juga seperti itu dan menjadi tanggung jawab dari Komisi Keamanan Hayati. Dan yang penting lainnya adalah perlu adanya harmonisasi terkait detail dari pedoman itu sendiri. Contohnya adalah yang terkait dengan tadi sudah disebutkan ya, bagaimana kemudian kita dapat pastikan bahwa enzim Cas atau guide RNA yang digunakan pada proses genome editing ini benar-benar tereliminasi dari produk akhirnya. Ya. Memang proses ini misalnya dapat dilakukan dengan melakukan backcrossing beberapa kali, artinya silang balik beberapa kali, tapi kemudian bagaimana kita dapat memastikan ya, bahwa teknologi yang digunakan misalnya akan dapat membuktikan itu. Dan ini saya kira menjadi tanggung jawab para peneliti maupun juga perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengembangan produk genome editing. Dan yang terakhir ini masih sama seperti juga produk PRG, perlu dipastikan bahwa tidak ada insersi plasmid backbone pada produk akhir genome editing itu sendiri. Ini terjadi, saya pernah suatu saat terlibat ikut serta juga dalam sebuah seminar. Ini terjadi pada sapi tanpa tanduk ya, yang dikembangkan berbasis genome editing. Ya. Ternyata di beberapa anakan ya, dari sapi tersebut, plasmid backbone-nya ikut terinsersi ke dalam genom dari sapi itu sendiri, ya, dari anakan sapi itu sendiri. Dan ini dari pihak regulator ya, biasanya mensyaratkan ya, seperti juga pada PRG bahwa tidak ada insersi plasmid backbone atau vektor backbone pada produk akhir dari genome editing sendiri. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi bagaimanapun kita berharap bahwa ketika ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi-teknologi yang diterapkan itu menjadi inti dari bagaimana kita memastikan ya regulasi, maka kita harapkan bahwa produk-produk yang dihasilkan itu nantinya akan dapat dipercaya dan juga aman bagi lingkungan, aman bagi kesehatan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Win atas presentasinya. Selanjutnya kita akan ke sesi diskusi untuk para partisipan dari FS3 ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan, jika ada langsung saja. Pak Win ini kan sebagai salah satu anggota dari tim teknis keamanan hayati ya Pak Win ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya bagaimana teknis pengajuan atau misalnya apakah regulasinya saat ini di Indonesia seperti apa. Mungkin teman-teman bisa ada. Oh ya, ada satu di chat box Pak Win dari Pak Satya Nugroho. Jadi bertanya apakah ada update regulasi genome editing di Indonesia akan mengarah kemana? Iya. Terakhir ketika Badan POM itu mengadakan konsultasi publik ya, baik itu dengan masyarakat maupun dengan perusahaan yang mengembangkan juga produk genome editing ya, pada dasarnya Badan POM pada saat itu sudah katakanlah kami dari tim itu sudah sepakat bahwa SDN 1 dan SDN 2 itu kemungkinan akan tidak tunduk pada regulasi PRG ya, produk rekayasa genetik kita kira-kira. Tapi yang penting yang nantinya akan perlu disusun adalah tadi rincian dari pedoman itu sendiri, karena sebagai contoh untuk tanaman PRG itu kami punya guideline, jadi punya pedoman bagaimana kemudian misalnya seorang pengembang itu dapat mengajukan dossier ya, kepada pihak Badan POM, apa saja yang harus disampaikan. Itu juga bisa dilihat dari hasil-hasil kajian yang sudah dilakukan terhadap produk-produk PRG yang kemudian mendapatkan izin keamanan pangan ya dari Badan POM, mungkin juga izin keamanan pakan dari Kementerian Pertanian. Ya. Itu bisa dilihat dari sana. Dan yang penting untuk produk genome editing ini, seperti yang sudah saya lihat dari Kenya, dari Nigeria, juga dari beberapa negara lain, itu mereka sudah memiliki guideline khusus hitam di atas putih yang nantinya diharapkan menjadi pedoman juga bagi para pengembang produk genome editing. Nah, ini juga sudah ditanyakan dari perusahaan, karena terakhir pihak buyer selalu
menanyakan ke saya gimana update dari peraturan terkait genome editing itu sendiri. Ya, karena buyer itu juga mengembangkan ya, bekerja sama dengan Pairwise. Ya. Kebetulan saya pada saat itu juga sudah mencicipi ya produk genome editing. Jadi ada dua. Yang pertama itu sebuah tanaman yang biasa digunakan sebagai salad ya. Jadi dengan genome editing ternyata tingkat kepahitan dari daun itu bisa diturunkan. Jadi saya menguji sendiri mana yang hasil. Artinya tadinya awalnya uji buta ya, jadi disuruh makan terus disebut mana yang apa bedanya di mana. Jadi yang satu pahit, yang satu ternyata tidak sepahit itu. Ternyata yang tidak sepahit itu memang produk genome editing. Lalu yang kedua yang terkait dengan apel ya, ada apel yang dikurangi itunya browningnya. Ya, jadi saya coba sendiri apelnya saya biarkan berapa lama di atas meja muter-muter di perusahaan. Setelah balik, oh ternyata memang belum coklat. Ya, jadi katakanlah proses genome editingnya berhasil dalam hal ini untuk membuat agar apelnya tersebut tidak mengalami browning. Ya, mengurang. Jadi warna-warna kecoklatan ketika kita mengiris apel itu biasanya kemudian akan berwarna coklat dan itulah yang kemudian dikurangi dengan proses genome editing itu sendiri. Dua tanaman itu yang saya coba secara langsung. Kalau selama ini, apakah sudah ada pengajuan produk genome editing, Pak, masuk ke tim? Yang saya tahu, yang sudah saya dengar itu yang sudah masuk ke KKH. Masuknya KKH dulu. Jadi dulu direncanakan akan ada tim di KKH yang akan menentukan terlebih dahulu apakah produk tersebut akan dapat dikategorikan sebagai produk genome editing atau tidak. Kalau tidak, maka tidak perlu diajukan ke Badan POM, tidak perlu diajukan ke tim teknis keamanan pakan, itu misalnya. Jadi rencananya seperti itu, tapi nanti kurang tahu Pak Satya mungkin juga punya update-nya, tapi dulu direncanakan akan. Saya pembicaraan terakhir dengan Pak Bambang Prasetya juga seperti itu rencananya. Kalau saat ini untuk yang regulasi dari genome editing ini yang SDN 1 dan 2 itu maksudnya apakah tinggal mengetuk palu atau masih perlu ya, Pak, ya, ini yang untuk Badan POM ini sudah diajukan. Jadi sudah disusun peraturan Badan POM yang baru. Nanti tergantung kapan ini akan keluar. Saya kurang tahu apakah ada teman dari ini, tapi nanti ketika rapat dengan mereka, saya ada bulan rapat akhir Agustus, saya akan tanyakan itu bagaimana terkait dengan itu. Tapi yang memang yang menginisiasi ini dari Badan POM terlebih dahulu, dan ini sudah dikonsultasikan juga dengan pihak stakeholder ya, pemangku kepentingan lainnya, dan mereka pada dasarnya setuju dengan apa yang kemudian diusulkan oleh Badan POM. Ada satu pertanyaan dari Mas Erwin Fajar, Pak Win, di chat box untuk fasilitas pengujian GMO di Indonesia, apakah ada regulasinya? Fasilitas pengujian itu kalau di Indonesia ini ada apa ya, ada perbedaan lah antara produk yang dikembangkan sebuah perusahaan dengan produk yang dikembangkan misalnya lembaga pemerintah. Kalau ini dari kacamata Badan POM. Jadi kalau kacamata Badan POM itu biasanya selama katakanlah proses analisisnya misalnya ya itu dilakukan oleh lembaga pemerintah yang kredibel misalnya, maka itu dapat diterima hasilnya. Tapi kalau perusahaan syaratnya minimal harus GLP. Jadi kalau misalnya katakanlah institusi di Indonesia sudah memiliki status GLP itu sendiri, maka itu dengan mudah akan dapat diterima hasilnya oleh Badan POM dalam hal ini untuk pangan ya, untuk keamanan pangan. Tapi kalau untuk perusahaan dari luar itu harus memenuhi syarat itu atau paling tidak serupa. Syarat serupa harus memenuhi GLP. Itu untuk fasilitas ujinya. Kalau di BRIN belum ada ya Pak ya? Oh, di BRIN boleh saja. Waktu itu saya kurang tahu. Sebetulnya kalau BRIN itu karena dikategorikan sebagai lembaga pemerintah, itu pada dasarnya selama hasil pengujiannya, kemudian katakanlah dipublikasikan, misalnya ya itu bisa diterima oleh Badan POM. Oke. Terima kasih. Publikasinya juga bebas ya, bisa proceeding atau apa selama benar-benar ada dipublikasikan ke pihak luar. Oke Pak, jadi nggak perlu ke high impact journal. Oh, tidak harus. Oke Pak Win, terima kasih banyak atas sharingnya hari ini.
Semoga mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah dipresentasikan dari kedua presenter kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke MC